Bupati buka workshop BIMTEK peningkatan kapasitas tim penyusun RPJM Desa Kabupaten Baru. Baru, dimensitv-news.com. Bupati buka workshop BIMTEK peningkatan kapasitas tim penyusun RPJM Desa Kabupaten Baru di Aula Bapelitbangda pada hari Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, Sekretaris Bapelitbangda Mirwan SH, Kepala Dinas PMDP PKB PPPA Kabupaten Baru Jamaluddin S. Sos MH, para Kepala Desa sekecamatan Pujananti, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kepala Desa Palaka, dan tim penyusun RPJM Desa se-Kabupaten Baru. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI dalam sambutannya menyampaikan, tujuan workshop BIMTEK ini dilaksanakan karena sesuai regulasi yang ada bahwa penyusunan RPJM Desa harus selesai 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Workshop bimbingan teknis peningkatan kapasitas tim penyusun RPJM Desa bagi 28 desa dapat dilaksanakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan, kata Bupati. Kemudian seluruh masyarakat desa beserta aparat pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Bupati juga menyampaikan, Kabupaten Baru tahun 2016 telah berkomitmen menganggarkan anggaran ke desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yaitu berupa alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus bagi hasil pajak sebesar 10% dan dana desa yang bersumber dari APBN. Dalam APBD Kabupaten Baru tahun anggaran 2024 ini menyediakan anggaran ke desa sebesar Rp91.792.152.151 untuk 40 desa yang ada di Kabupaten Baru. Dari 3 sumber anggaran tersebut, di atas desa mendapatkan anggaran paling sedikit Rp1,8 miliar lebih dan desa yang tertinggi mendapatkan anggaran Rp2,7 miliar lebih, ungkapnya. Lebih lanjut, Bupati menyatakan kita harus menyadari bahwa dengan kewenangan dan anggaran yang lebih besar, diharapkan pembangunan desa semakin meningkat. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan desa yang matang yang disusun dalam RPJM Desa. Oleh karenanya dokumen RPJM Desa merupakan satu dokumen yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, rencana pembangunan yang dibuat desa menjadi kebutuhan bagi daerah. Demikian pula desa memerlukan informasi tentang program daerah sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, lanjut Bupati, agar terjadi integrasi antara RPJM Desa dan RKP Desa dengan RPJM Daerah dan RKP Daerah, maka juga harus memperhatikan informasi tentang prioritas, program dan kegiatan daerah. Selanjutnya RPJM Desa dan RKP Desa perlu disampaikan kepada kabupaten untuk dilakukan sinkronisasi dengan perencanaan daerah. Saya yakin dengan keterpaduan, sinergi, kerjasama serta tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, maka visi Kabupaten Baru yaitu terwujudnya Kabupaten Baru lebih maju, sejahtera, taat asas, dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan akan dapat terrealisasikan. Tegasnya, Bupati berharap kepada seluruh peserta bimbingan teknis RPJM Desa untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang disampaikan para narasumber nantinya dapat bermanfaat. Dan ini nantinya mampu meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam menyusun dokumen RPJM Desa, sehingga apa yang terjadi di desanya merupakan hasil dari aspirasi masyarakat, harap Bupati. Sebelum menutup sambutannya, Bupati juga menekankan kembali sambutan pada saat pelantikan kepala desa belum lama ini, yaitu: pertama, bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas saudara, mengingat tuntutan serta harapan masyarakat desa untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan tergantung pada kinerja saudara. Kedua, sebagai unsur pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD merupakan mitra
Untuk itu saudara harus dapat membangun komunikasi yang harmonis dengan BPD, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa. Ketiga, segera menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM desa yang memuat visi misi kepala desa dan arah kebijakan pembangunan desa, yang tentunya harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten karena berdasarkan ketentuan 3 bulan setelah pelantikan kepala desa, harus segera menyusun dokumen RPJM desa. Keempat, agar kiranya melakukan kerjasama yang baik antara kepala desa dengan perangkat desanya, sekretaris desa, kaur kasih dan kepala dusun dan staf desa lainnya. Kami harapkan saudara tidak melakukan pemberhentian perangkat desa secara sepihak karena ini melanggar regulasi yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 48 tentang perangkat desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Peraturan Bupati Baru Nomor 22 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Liputan Syahrudin Cokkas, Kepala Biro Baru, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.